Pemuda 23 tahun ini tak berdaya setelah dipukuli massa. Anggota geng motor ini tertinggal dari rombongan usai menyerang sekelompok pemuda di Jalan Bontolanra di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Warga emosi dan melampiaskan kekesalan kepada pemuda berinisial WN yang gagal melarikan diri. Ulah geng motor sudah meresahkan masyarakat. Polisi mengamankan sepeda motor yang digunakan pelaku. Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti seperti satu busur panah yang rencananya digunakan untuk menyerang sekelompok pemuda. Saat penyerangan, pelaku bersama 5 anggota geng motor lain yang menggunakan 5 sepeda motor. Motif penyerangan masih dalam penyelidikan polisi. Yang diamankan yaitu 1 motor Scoopy, 1 busur, 2 tas, dan 1 dompet. Selanjutnya, tersangka WM yang memang merupakan geng motor yang selama ini meresahkan di Kota Makassar. Pelaku kini ditahan di Mapolsek Rapocini untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kasus geng motor marak di Kota Makassar. Sebagian besar motif penyerangan masih terus didalami polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone Anyus melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Halo Angel, selamat pagi. Selamat pagi Kevin, selamat pagi pemirsa. Iya, gimana kabarnya hari ini? Semangat ya? Semangat selalu dong Kevin. Betul, hari Kamis nih Angel identik dengan kita memberikan yang manis-manis ke pemirsa. Nah, pagi-pagi enaknya tuh minum kopi atau teh yang manis sambil mengumpulkan semangat. Betul. Ada banyak informasi menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda bersama kami. Saya Angelika Devagom. Dan saya Kevin Pakan. Inilah Lintas Ainis Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, puluhan pelajar terlibat tawuran dengan warga di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur pada Rabu dini hari. 1 orang pelajar terluka dalam insiden itu, sementara 16 pelajar lainnya ditangkap polisi. Puluhan pelajar sekolah menengah kejuruan konvoi dengan sepeda motor di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Beberapa dari mereka mengacukan senjata tajam sambil menggeber sepeda motor seraya menantang warga. Emosi warga akhirnya terpancing dan mengadang mereka. Aksi tawuran pun tak terhindarkan. Para pelajar kocar-kacir melarikan diri saat dikejar warga. Salah satunya bahkan tersungkur di tengah jalan. Warga kemudian mengepung sebuah hotel yang dijadikan tempat persembunyian para pelajar sebelum akhirnya polisi tiba di lokasi. Sebanyak 16 pelajar kemudian ditangkap, sementara pelajar yang terluka dibawa rekannya ke klinik. Di sebelah kanan kita ini mentok, nggak bisa kabur kali ya, langsung cobain ke hotel, udah mulai lempar-lempar tuh, udah badannya jadi masuk lagi gitu. Pelajarnya berapa banyak, Pak? Waduh, lebih kali, 100-an ada kali. Naik motor semua, boncengan 2 semua ya? Enggak, ada beberapa sih, tapi banyakan tuh yang jalan gitu loh, Bro. Ya. Tawuran kelompok pelajar dengan warga ini berakhir setelah situasi dikendalikan oleh Polsek Jatinegara. Selain menangkap 16 pelajar, polisi juga menyita sejumlah senjata tajam. Dari Jakarta, Rizky Falufi Anyus melaporkan. Takut dihakimi warga lantaran aksinya merampas ponsel milik seorang wanita gagal dilakukan, seorang pelaku penjabretan nekat menceburkan diri ke dalam kali di Tanah Tinggi Barat, Senen, Jakarta Pusat. Pelaku yang beraksi seorang diri sempat terjatuh dari sepeda motor saat diteriaki warga. Pria ini nekat menceburkan diri ke kali usai mencoba menjamret ponsel seorang warga di Tanah Tinggi Barat, Senen, Jakarta Pusat. Pelaku hanya bisa bertahan di dalam kali lantaran banyaknya warga menunggu di bibir kali hendak menghakiminya. Sebelumnya, pelaku yang mengendarai sepeda motor melaju melawan arus dari arah Kemayoran menuju Bungur. Saat mendekat ke arah korban untuk merampas ponsel, seorang warga yang mencurigainya meneriaki pelaku membuat pelaku panik berlari ke arah halte busway dan menceburkan diri ke kali guna menghindari amukan warga.
Kepungan warga di dua sisi aliran kali membuat pelaku tak mampu berkutik. Nah, dia nggak nge, saya perhatiin dari belakang. Nah, pada saat beraksi, dia ngomot HP, langsung saya teriakin. Jambret. Kebetulan dia agak miring, di sebelahnya ada ojol. Kebentur, jatuh, langsung lari. Setelah hampir setengah jam bertahan di dalam kali, pelaku akhirnya berhasil dievakuasi petugas kepolisian dan langsung membawanya ke Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, Ayus melaporkan. Pemirsa, aksi vandalisme tanaman kaktus dilakukan 2 wisatawan di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat. Kedua pelaku diamankan dan diberikan sanksi sosial sebagai efek jerah. Dua wisatawan asal Bekasi, Susanto Herianto dan Adi, sengaja mengukir namanya di atas tanaman kaktus koleksi milik Kebun Raya Bogor hingga viral. Akibat aksi vandalisme ini, menyebabkan tumbuhan berusia di atas 20 tahun terancam mati dan kesulitan untuk proses fotosintesa. Tak butuh waktu lama, kedua pelaku diamankan dan dijatuhi sanksi sosial oleh pengelola Kebun Raya Bogor. Keduanya dihukum mengobati tanaman kaktus hingga membersihkan sampah di area Kebun Raya Bogor. Keduanya berdalih tidak mengetahui adanya larangan ini dan meminta maaf. Tahu itu larangan, cuma mungkin kalau di kitanya kayak kurang edukasi aja. Jadi nggak terlalu banyak baca di Kebun Raya Bogor. Jadi kayak kita nulis-nulis. Ini jenis kaktus tulang naga. Itu apabila permukaan dahan kaktusnya dilukai atau dicoret, maka itu akan potensi terbuka pori-porinya dan kemungkinan besar bakteri akan masuk. Pihak pengelola Kebun Raya Bogor berharap kejadian serupa tidak terulang lagi dan meminta seluruh pengunjung turut menjaga kelestarian konservasi alam di area seluas 87 hektar ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Ayus melaporkan. Pemirsa, setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fachri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menunjukkan Fachri Albar positif mengkonsumsi beberapa jenis narkotika. Fachri Albar, pesohor yang merupakan pemain film dan juga musisi, diamankan polisi di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan. Saat penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Ia kini masih diperiksa polisi yang juga memastikan jenis narkotika yang digunakannya. Mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure, dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan Fachri Albar diketahui bukan pertama kalinya. Sebelumnya, ia sempat masuk daftar pencarian orang pada 2007 setelah ayahnya Ahmad Albar terjerat narkoba. Saat itu, polisi menemukan barang bukti kokain 1,2 gram di kediamannya. Pada 2018, ia kembali ditangkap dengan barang bukti narkoba jenis ganja dan sabu. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, 2 anggota TNI, seorang pegawai BUMN dan pelajar menganiaya seorang warga yang mencoba melerai perkelahian gara-gara suara bising knalpot. Ya, korban tewas setelah sempat alami koma di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang. Penganiayaan terhadap Fahrul Abdullah oleh 2 oknum anggota TNI, seorang pegawai BUMN, dan pelajar yang berujung maut terekam kamera CCTV. 2 pelaku berpangkat prajurit 1 dan 2 warga sipil tersebut kini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terjadi 15 April lalu, bermula saat keempat tersangka kesal dengan suara bising knalpot mobil korban, Alif, saat berpapasan. Keempat tersangka lalu mengejar mobil Alif hingga ke depan bank daerah dan terjadi keributan. Fahrul yang mencoba melerai malah dikeroyok tersangka. Diduga para tersangka dalam kondisi mabuk miras. Apabila memang diduga anggota TNI yang terlibat, akan mendapat hukum sesuai dengan hukum yang sudah ditentukan. Anggota TNI yang sudah menjadi tersangka, inisialnya Pratu MI dengan Pratu FS sebagai anggota Denma Korem.
Akibat penganiayaan, Farul Abdullah tewas setelah sebelumnya sempat koma beberapa hari di RSUD Banten. Dari Serang, Banten, Mahesa Priyandi melaporkan.